Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada siang hari ini saya akan mendemokan aplikasi sistem manajemen pencatatan pemakaian listrik dan air di apartemen Brawijaya untuk syarat standar kelulusan strata 1 Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Nama saya Ahmad Saifuddin dengan NPM 2018-4350. Aplikasi ini akan berjalan di dua platform, dan satu platform itu Android Studio digunakan sebagai pencatatan pemakaian listrik dan airnya. Ada fitur pengambilan gambar, angka, serta login. Dan lalu untuk di desktop application-nya manajemen pendataan, di mana data yang sudah terpakai akan langsung tersimpan di database dan bisa direview, dicetak di bagian text local storage ataupun menggunakan web storage. Pada kesempatan kali ini demonya yaitu masih menggunakan local storage dan Android-nya masih menggunakan Android Firmware Manager dari Android Studio. Untuk kelengkapan dan konfigurasinya akan disertakan dalam sebuah file konfigurasi yang akan saya sertakan, dan link-link video untuk dimana men-setting XAMPP sebagai localhost ataupun memasang NetBeans, Android Studio, dan beberapa keperluan lain. Dalam file koneksi di Android Studio itu library, yaitu library Volley, Retrofit, di mana keduanya saya gunakan sebagai library dalam request API ke dalam database. Dan saya menggunakan native language PHP sebagai request datanya di Android, dan saya push menggunakan Retrofit serta Volley. Baik, daripada lama-lama, saya akan lanjut ke arah Android Studio dan akan lanjut ke dalam desktop application. Pertama kita demo aplikasi Android Studio-nya, Android application maksud saya. Dan dalam ini ada login dulu, dan akan kita inputkan dari ID staff atas nama Fahri ya, dan passwordnya. Ketika berhasil akan masuk kepada from input data, di mana input data ini kita harus menginputkan terlebih dahulu beberapa konfigurasi, yaitu monthly ID dengan inputan ID staff, dan kita bisa memilih unit-unitnya dengan unit-unit yang sudah tersedia dari koneksi langsung dari database, dan kita mengset tanggal pencatatan di bulan yang akan kita catat. Khusus pencatatan itu khusus di tanggal 25 setiap bulannya. Dan ketika sudah, kita harus mengatur tanggal angka pemakaian sebelumnya, yang pada demo kali ini saya kasih contoh dengan data di September tanggal 25. Ketika sudah kita set, maka kita harus membuat ID monthly terlebih dahulu dengan format M, disertai dengan bulan, disertai dengan unit, disertai dengan akhir angka tahun itu. Ketika sudah diupload, maka akan masuk ke data monthly yang bisa digunakan untuk pencatatan listrik dan air di unit tersebut. Kita sudah setting tanggalnya, kita bisa ambil airnya, angkanya, dan listrik juga seperti itu. Kita contoh masukkan 300 angkanya, dan berhasil. Ada error nih. Errornya itu karena kita belum memfoto dari kondisi fisik meterannya. Ini sebagai contoh karena masih pakai Android Virtual Manager. Dan kita upload, sukses ya. Oke, kita lanjut di bagian fasilitas airnya. Kita contohkan 300, lalu kita hitung. Ketika hijau itu pasti dia aman ya, tidak minus pemakaiannya. Kita ambil lagi fotonya, dan berhasil. Itu kita upload, dan juga berhasil juga. Oke, kita itu dalam penghitungan kita bisa mengecek bahwa hasilnya minus atau plus dengan warna merah ketika minus, dan hijau itu menandakan datanya atau angkanya total dari pemakaiannya itu sesuai,
tidak minus. Oke, seperti ini tampilannya. Inputan dari Android application untuk sistem pencatatan pemakaian listrik dan air. Di sini juga tertera list dari unit-unit yang sudah terdaftar di sistem, dan kita bisa menambahkan informasi-informasi lebih jelas di bagian menu utama ini. Terima kasih, kita lanjut ke desktop application. Kita langsung ke desktop application-nya, kita buka di NetBeans dan kita coba running. Bisa dibuka lewat build aplikasinya atau lewat NetBeans bisa sih. Kita dihadapkan dengan login, dan ketika sudah sukses kita akan masuk ke menu utama. Dan menu utama ini ada bisa kita untuk logout langsung, dan kita akan coba nyalakan sandinya. Ada notifikasi. Lalu ketika kita coba untuk masuk lagi, oke, berhasil, dan kita coba untuk melihat profile. Ini ada fitur profilnya, kita bisa melihat profile akun kita. Dan di halaman ini kita bisa membuat sebuah grafik ya, pemakaian, di mana pemakaian itu kita setting di bulan berapa untuk menempatkan grafiknya, lalu fasilitasnya apa, dan kita setting tanggal ataupun bulan yang akan kita ambil data semuanya itu. Jadi kita ambil data total pemakaian semua unit. Di sini di bulan Agustus ada sekitar 100 lebih ya, 120-an lebih di listrik dan air. Kita lanjut ke pengecekan. Pengecekan ini kita harus mencari unitnya dengan parameter unit serta tanggal yang tadi kita ini input, yang itu di tanggal 25 November kalau nggak salah. November, dan kita setting di sini. Lalu kita masukkan fasilitasnya, air, kita cari, terdapat 178 totalnya, dan kita ada tertera siapa yang mencatatnya. Lalu kita bisa untuk men-setting angka pemakaian sebelumnya, barangkali kita make sure dalam hal penjumlahannya ataupun hasilnya, setting di Septembernya, di Oktobernya. Terdapat angka segini dan 200 di listrik sekian. Lalu kita balikan tanggalnya ke Oktober ya, tadi salah catat data ininya. Oke, sesuai ya dengan total yang kita masukkan. Lalu di pengecekan ini kita bisa untuk melihat dari hasil fotonya yang ini untuk air. Tadi yang kita foto tuh dari Android application, ini untuk listriknya. Jadi sesuai dengan apa yang inputan Android berikan. Kita coba untuk mengedit beberapa inputan ya, karena mungkin ada kesalahan atau apa dari sistem ataupun pengguna. Dan kita coba untuk mengubah angka dari meteran listrik airnya, dan kita coba untuk update dari angka itu. Sebelum update kita harus mengganti foto itu ataupun mengisi parameter fotonya dengan foto terbaru agar tidak ada data yang kosong. Kita coba untuk totalnya, kita ambil fotonya yang listrik. Oke. Sudah dapat, kita ambil juga yang air. Lalu kita coba untuk update data yang sudah kita ubah. Oke, sudah. Kita update sesuai dengan fasilitasnya, listrik terlebih dahulu. Lalu kita untuk airnya kita setting di fasilitas air, kita update dan berhasil. Jadi data pemakaian di bulan November unit 1101 sudah diupdate di angka dan fotonya. Kita coba lihat, oke, tampil semua. Lalu kita langsung membuat
progres pengecekan sebagai staff kita. Kita create sebagai staff. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke validasi. Karena halaman progres tadi berguna untuk pengecekan yang dilakukan oleh staff-staff dan harus mengisi ketika mengecek. Dihadapkan dengan login dulu agar kita mengetahui yang masuk itu adalah accounting. Lalu ketika sukses kita akan dihadapkan di halaman di halaman validation. Halaman validation ini berguna untuk memvalidasi kembali, mengecek ulang sepertinya. Dan juga kita bisa melihat fotonya sesuai dengan tadi yang kita upload dan kita update tadi. Dan lalu kita akan mengubah progresnya menjadi tervalidasi. Nanti akan ada notifikasi di pengecekan dengan panel berwarna hijau. Dan kita cek, ID progresnya sudah connect dan validasinya hijau. Jadi tidak ada yang perlu dicek lagi karena sudah tervalidasi. Semuanya akan dilakukan terus-menerus di setiap unit yang perlu dicek. Dan lanjut ke daerah penghitungan biaya, di mana kita untuk membuat invoice kita harus melalui hitung biaya terlebih dahulu. Hitung biaya kita ambil dari pemakaiannya di bulan November itu tanggal 25, serta kita pilih fasilitasnya, pilih input unit yang akan dicetak. Dan ketika sudah tertera semua, maka kita bisa cetak invoice tersebut dengan menginputkan invoice terlebih dahulu sesuai dengan format INF/BR dan bulannya, tahun, serta unit. Lalu jangan lupa juga inputkan ID monthly-nya. ID monthly sifatnya lumayan penting di invoice agar untuk menarik data dari pemakaian bulanan itu. Total dan semuanya itu diambil dari penjumlahan yang otomatis dari text field total dan tambahan biaya di setiap fasilitas listrik dan air yang bisa disesuaikan dengan peraturan perusahaan ataupun manajemen apartemen. Ini hasil faktur dan invoice-nya. Dan kita tertera ada beberapa informasi, total bill, ada invoice, unit, serta angka pemakaian. Dan data sini sudah terupdate yang tadi kita inputkan invoice-nya. Lalu kita menuju kepada data. Data ini berguna untuk memfilter ataupun mencari dan menambahkan data-data yang perlu ditambahkan seperti karyawan atau penghuni. Di sini kita akan mencoba di data penghuni, di mana penghuni itu kita bisa menambahkan data dan mengupdate-nya. Kenapa tidak bisa menghapus? Dikarenakan penghuni berelasi dengan beberapa pemakaian dan dikhawatirkan akan ada crash database mengenai version key-nya. Kita coba input data baru dengan nama Pak Bagus. Oke, sudah berhasil. Kita coba cari 1102 juga berhasil. Lalu di data karyawan, data pemakaian maksud saya, kita bisa menggunakan beberapa fitur di mana kita bisa mencari. Oke, kita coba cek dulu ya. Saya lupa nih. Oke, tertera ya ini. Dari data penghuninya semuanya yang tadi kita sudah masukkan. Dan di sini juga kita menggunakan fasilitas juga di mana untuk kita mencari angka-angkanya. Oke, ini kita coba untuk print dulu aja deh. Print dulu di bagian date start, date end di kurun waktu tertentu, di unit tertentu, maka kita bisa mengambil data tersebut. Oke, kita tertera di sini di unit 1101 dari tanggal sampai ke, serta kita bisa nge-print semua datanya. Ini semua data air listrik dan semua unit yang akan dicetak. Serta kita bisa mencari angka ataupun pemakaian, tetapi kita tidak bisa mengubah
karena ubah dan hapus itu sangat riskan sekali dan harus melewati form pengecekan dan validasi. Jadi ini hanya untuk mengecek apakah sesuai datanya. Selanjutnya kita akan menuju ke data karyawan, di mana kita akan mencoba menambahkan data karyawan atas nama Siti dengan posisinya admin office. Karyawan ini sangat berguna untuk pengguna baru ataupun staff baru yang ingin menggunakan aplikasi baik desktop ataupun Android application, karena akan terrelasi dengan Android juga untuk menjadikan sebuah username dan password dalam login di aplikasinya. Oke, kita coba update juga bisa aman. Lalu untuk sudah sesuai dan update juga berhasil. Oke, kita coba update di passwordnya. Oke, kita print semua, kita coba update, bisa. Oke, kita print semuanya, tertera semuanya, ada passwordnya juga. Ini sangat riskan sekali ya, jangan sampai tersebar password seperti ini ketika dicetak. Kita langsung ke data invoice. Data invoice ini berguna untuk melihat berapa tagihan setiap unit-unitnya, serta tidak ada fitur update ataupun simpan baru, karena simpan baru digunakan di daerah biaya, halaman biaya. Kita coba untuk per tanggal tertentu di unit tertentu di 201, kita coba print, tertera dia ada 2 sesuai dengan database kita. Lalu kita akan mencoba print semuanya dulu, tertera juga ada 3 invoice yang kita sudah buat. Dan kita bisa melihat profil kita juga, nih cantik banget. Untuk seperti ini kita butuh informasi mengenai akun kita agar tidak lupa. Lalu kita bisa balik ke menu pengecekan dan lainnya, kita ke home lagi. Kita coba untuk melihat grafik-grafik yang perlu kita lihat sebagai analisis data yang kita butuhkan dalam menunjang sebuah keputusan di apartemen Brawijaya. Kita coba di bulan Juli. Oke, air dan listrik kita set, kita ambilkan, ada di angka 120, hampir 130-an. Ini profile kita, ini profile accounting ya, posisinya accounting, kita bisa lihat. Oke, dan kita logout berhasil. Maka terima kasih atas sudah memberikan waktu untuk melihat demo aplikasi di desktopnya. Terima kasih telah melihat demo aplikasi dari saya. Semoga menjadikan inspirasi dan mampu menjadi solusi di apartemen Brawijaya sebagai sistem pencatatan pemakaian listrik dan air, serta berguna bagi Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung, terutama Bapak dosen pembimbing saya, Pak Gilang, sebagai dosen pemateri, serta dosen teknik Bapak Mufti yang telah memberikan arahan-arahan dan dukungannya, dan teman-teman yang lain telah memberikan support dan keluarga juga. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.